Ramadan. Karena kalau dilakukan di bulan Ramadan namanya puasa wajib. Ya, kalau dilakukan di bulan Ramadan namanya puasa wajib. Jadi puasa itu ada dua, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib maksudnya adalah puasa Ramadan. Nah, sebaliknya, kalau puasa sunnah berarti puasa yang dilakukannya itu di luar atau selain di bulan Ramadan. Ya, boleh di bulan-bulan lain, yang penting tidak di bulan Ramadan. Paham ya sampai sini ya? Nah, apa itu puasa? Apa itu puasa? Puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan cara apa? Menahan diri dari makan dan minum. Jadi puasa itu adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari makan dan minum. Mulai dari terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Azan subuh, ya. Dimulainya dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Terbenamnya matahari itu kapan? Kalau sudah mendengar azan maghrib, tuh ya. Kalau di negara yang tidak ada azan maghrib misalnya, seperti Nazira sekarang tinggal di Jepang, kan nggak ada masjid yang azan, ya nggak ada kan masjid yang azan. Berarti caranya gimana? Boleh dengan pakai apa biasanya? Kalau tahu, oh ini udah azan, gitu pakai apa? Pakai HP, pinter. Sudah ada aplikasinya sekarang ya. Kita tinggal download aplikasinya di HP, sudah ada waktu-waktu sholat. Nah, sekarang sudah canggih gitu ya. Puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Ya. Nah, puasa itu ada dua. Seperti tadi yang saya katakan, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu jika dilakukan di bulan Ramadan, hukumnya wajib. Wajib itu artinya harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan, kalau tidak dikerjakan berarti mendapat dosa. Ya, kalau ditinggalkan tidak berpuasa Ramadan berarti orangnya berdosa. Itu ya. Nah, sedangkan puasa sunnah itu adalah puasa di luar bulan Ramadan, selain bulan Ramadan, itu namanya puasa sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan, kalau kita melakukan puasa sunnah itu mendapat pahala. Tapi kalau kita tidak berpuasa sunnah maka tidak apa-apa, ya, tidak berdosa, tapi kita jadi kehilangan pahala. Itu ya, tuh maksudnya dari puasa sunnah. Nah, meskipun hukumnya puasa sunnah ini dianjurkan untuk dilakukan di waktu-waktu tertentu, tapi puasa sunnah ini tidak boleh dilakukan berturut-turut tanpa berbuka sama sekali. Ya, jadi puasa sunnah ini tidak boleh dilakukan setiap hari. Setiap hari berpuasa tanpa ada jeda. Itu nggak boleh, ya. Kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib, maka puasa sunnah itu adalah sebagai ibadah pelengkap. Sama seperti sholat wajib. Sama seperti sholat wajib yang dilengkapi dengan sholat sunnah. Puasa sunnah juga tidak wajib dilakukan, tapi memiliki banyak keutamaan bagi yang melaksanakannya. Ini ya, keutamaan puasa sunnah sebagai apa? Sebagai pelengkap puasa wajib. Kalau puasa wajibnya masih ada yang kurang misalnya, karena pas puasa Ramadan kemarin masih sering marah-marah misalnya,
ya, masih sering berkata-kata kotor misalnya, ya, mulutnya tidak dijaga, tangannya masih suka mukul-mukul, masih suka nakal misalnya selama puasa Ramadan kemarin. Nah, ini kita sempurnakan dengan melakukan puasa sunnah. Itu ya, jadi puasa sunnah itu untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Nah, itu ya. Oke, sekarang bagaimana ketentuan puasa sunnah? Bagaimana cara berpuasa sunnah? Kita lanjutkan membacanya. Ketentuan puasa sunnah. Yang pertama, pengertiannya dulu. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib. Tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika melakukan, maka dia akan mendapat pahala. Tapi jika tidak melakukan, maka dia juga tidak akan mendapatkan dosa. Jadi boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi jadi tidak dapat pahala. Itu ya. Itu namanya sunnah. Nah, praktek puasa sunnah sekarang. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang melakukan puasa sunnah adalah nih, cara-cara kita melakukan puasa. Yang pertama, niat, ya. Semua ibadah itu harus diawali dengan niat. Kita mau sholat harus niat, ya. Kita mau puasa juga harus dengan niat. Kita mau bayar zakat juga harus dengan niat, ya. Niat itu di mana? Niat itu di dalam hati, ya. Niat itu di dalam hati. Ya Allah, aku berniat untuk berpuasa. Tuh, itu sudah dikatakan niat. Tapi kalau kita mau mendapat pahala, niatnya sebaiknya dibaca, ya. Niatnya dibaca. Biar apa? Biar dicatat sama malaikat, ya. Kalau kita niatnya itu di dalam hati, ngomongnya di dalam hati, ya Allah aku niat puasa, ngomongnya di dalam hati nih, itu sah, ya. Itu sudah sah puasanya. Niat sholatnya juga sah. Misalnya mau sholat maghrib misalnya, ya Allah aku niat sholat maghrib, itu sah, niatnya sah, ya. Tapi apa? Tapi malaikat nggak tahu kalau kita sudah baca niat di dalam hati, karena malaikat hanya tahu yang diucapkan. Malaikat tidak tahu isi hati manusia, ya. Yang tahu isi hati manusia hanya Allah. Jadi gitu ya. Kenapa niat itu harus dibaca? Supaya malaikat bisa mencatat amal baik kita, supaya malaikat bisa mencatat kalau kita sudah berniat puasa. Jadi dapat tambahan pahalanya. Yang pertama, pahala berpuasa. Yang kedua, pahala niat puasa. Itu ya. Nah, niatnya kapan? Kalau puasa, niatnya di malam hari, ya. Kalau puasa Ramadan, kalau puasa wajib, itu niatnya harus malam hari, sampai sebelum adzan subuh, ya. Itu batasnya niat puasa Ramadan, niat puasa wajib, ya. Malam hari sampai sebelum adzan berkumandang. Tapi kalau puasa sunnah bedanya ini ya. Kalau puasa sunnah niatnya itu malam hari sampai pada waktu zuhur di hari puasa tersebut. Jadi batasnya kalau puasa sunnah itu batasnya sampai zuhur waktunya niat. Kalau puasa wajib batasnya hanya sampai sebelum azan subuh. Itu ya bedanya ya. Ya. Kalau kita niat puasa Senin Kamis kemarin nih, misalnya kemarin hari Senin ya. Kita mau berpuasa hari Senin. Ya, maka kita boleh berniat pagi-pagi itu baru niat itu boleh. Ya, tapi dengan catatan bangun tidur nggak boleh minum dulu. Kalau kita bangunnya sudah ketika azan, kita dengar azan subuh terus baru bangun,
ya. Kalau kita mau puasa berarti jangan minum, jangan makan, ya, karena kita mau puasa. Kalau sudah terlanjur minum gimana? Ya berarti nggak jadi puasa hari itu, ya. Nah, itu. Kalau kita mau puasa apalagi misalnya, puasa sunnah yang lain, puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita bangun tidur nih, tapi bangun tidurnya pas ketika dengar azan, jadi sudah masuk waktu subuh, ya. Aduh, aku mau puasa aja lah, misalnya kayak gitu ya. Aku mau puasa aja, ya udah. Berarti bangun tidur ketika dengar azan itu jangan makan, jangan minum apa-apa, sampai dilanjutkan sampai nanti maghrib baru boleh makan dan minum. Jadi nggak sahur. Itu boleh seperti itu ya. Niatnya pagi boleh, karena batasnya niat ketika puasa sunnah itu sampai waktu zuhur. Jadi pernah Rasulullah itu ketika pagi-pagi itu bertanya kepada Aisyah, kepada istrinya namanya Aisyah, apakah ada makanan? Rasulullah bertanya seperti itu. Terus katanya Aisyah, nggak ada makanan di rumah katanya. Ya sudah kalau gitu aku berpuasa, kata Nabi gitu, ya. Jadi Nabi itu pernah melakukan puasa, niatnya setelah subuh. Jadi niatnya itu sudah agak siang, setelah sekitar waktu sholat duha, sekitar jam 9 atau jam 10, ya. Ketika bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan pagi hari itu, istrinya menjawab tidak ada. Ya sudah kalau gitu saya berpuasa, kata Nabi seperti itu. Nah itu kalau puasa sunnah itu ya. Yang kedua, ketika berpuasa sunnah kita juga disunahkan untuk makan sahur, ya. Jadi makan sahur ini hukumnya sunnah, nggak wajib, nggak harus, ya. Boleh makan, boleh tidak, ya. Kalau kita makan sahur berarti kita dapat pahala makan sahur. Tapi kalau tidak makan sahur kita juga tidak berdosa, nggak apa-apa kalau nggak makan sahur. Tapi kalau kita makan sahur berarti kita dapat pahala juga. Nah inilah hebatnya Islam, ya. Kita makan aja dapat pahala, ya. Kita makan aja ya, makan sahur ini kita dapat pahala karena termasuk sunnah, ibadah sunnah. Jika dilakukan mendapat pahala, sama dengan niat tadi, ya. Kalau kita niatnya diucapkan, kemudian dicatat oleh malaikat, ini kita juga dapat pahala, ya. Karena apa? Malaikat mencatat kebaikan kita, insya Allah kita dapat pahala. Jadi hal-hal kecil aja itu dicatat oleh malaikat, dicatat sebagai kebaikan, padahal baru berniat gitu loh. Padahal baru berniat, baru ngomong, ya Allah aku hari ini mau niat mau puasa, udah langsung dicatat sama malaikat, kita dapat pahala gitu. Itu ya. Kemudian selanjutnya, ketika berpuasa maka kita harus menghindari makan dan minum serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, kalau puasa berarti kita menghindari makan dan minum. Ini sudah jelas ya. Puasa itu tidak boleh makan dan minum. Terus apalagi? Menahan diri dari perbuatan tercela dan menjaga lisan dari perkataan yang kotor. Nah, jadi kalau kita berpuasa itu artinya menahan diri. Dari apa? Pertama, dari makan dan minum. Kedua, menahan diri dari semua perbuatan jelek. Perbuatan tercela itu artinya perbuatan jelek, ya. Karena apa? Karena inti dari puasa itu adalah menahan. Semuanya harus ditahan. Menahan tangannya, menahan kakinya, menahan mulutnya dari ngomong jelek. Itu ya, semua harus ditahan. Menahan emosinya dari marah-marah. Seperti itu, menahan hatinya dari berprasangka. Ya, jadi kalau berpuasa itu juga hatinya juga ditahan. Nggak boleh apa?
nggak boleh apa ya, bahasa Jawanya ngerasani, tahu ngerasani nggak? Kayak apa sih, berpikiran jelek gitu ke orang. Nggak boleh berpikiran jelek ke orang lain. Intinya semua harus dijaga ketika berpuasa, ya. Tangannya, kakinya, matanya, mulutnya, hatinya, pikirannya, semua harus dijaga, harus menahan diri. Tuh, kalau kita berpuasa. Terus apalagi ketika berpuasa kita juga disunahkan untuk memperbanyak amal ibadah dan berdoa serta bersedekah. Nih ya. Nah, doanya orang yang berpuasa itu didengarkan oleh Allah. Salah satu waktu yang mustajab, yang baik untuk berdoa itu adalah ketika berbuka puasa. Jadi, kalau dengar azan maghrib, kemudian baca doa buka puasa, kemudian kita berdoa, minta apa yang mau diminta, doakan sama Allah, ya. Apa yang mau diminta, ya Allah, misalnya, ya Allah, aku mau ranking 1 misalnya. Ya Allah, aku mau hafal Quran misalnya. Itu nanti insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Salah satu waktu yang baik untuk berdoa itu adalah kapan? Ketika berbuka puasa. Ini ya, diingat-ingat ya. Ketika berbuka puasa diusahakan untuk berdoa yang baik-baik. Ya. Kemudian menyegerakan berbuka jika telah mendengar azan maghrib dan berdoa ketika berbuka. Jadi kalau sudah dengar azan langsung segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Itu sunnahnya ya. Nah, kita cepet-cepet makan aja, kita cepet-cepet minum itu dapat pahala daripada kita nanti ajalah, bukanya nanti aja, nunggu isya dulu misalnya. Ini malah dosa, ya. Yang baik apa? Yang baik adalah segera. Kalau dengar azan maghrib langsung berbuka. Justru kita mendapat pahala di situ. Ya. Oke, sekarang kita lanjut jenis puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah itu? Yang pertama ada puasa Senin dan Kamis. Puasa ini adalah puasa sunnah yang paling umum, yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang. Puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Nah, ini adalah puasa sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Kenapa? Karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau. Sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Ada juga yang mengatakan karena hari Kamis itu adalah hari catatan amal perbuatan kita itu diserahkan oleh Allah. Nah, jadi hari Senin itu untuk menghormati hari kelahirannya Nabi. Oleh karena itu Nabi berpuasa di hari Senin. Sedangkan hari Kamis itu adalah hari di mana catatan amal kita itu diserahkan kepada Allah. Jadi ketika buku catatan itu diserahkan ke Allah, itu kita sedang dalam keadaan berpuasa. Itu ya. Nih, yang pertama puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Niatnya gimana niatnya? Niatnya nawaitu sauma godin liyaumil isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat puasa besok hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau hari Kamis berarti tinggal diganti, saya niat besok puasa hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, ini boleh pakai bahasa Indonesia juga boleh, ya. Kalau pakai bahasa Arab juga boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Itu ya niatnya. Kalau hari Senin berarti tinggal diganti hari Senin. Kalau hari Kamis berarti tinggal diganti hari Kamisnya. Saya niat besok puasa hari Kamis karena Allah Ta'ala. Ini contoh niatnya. Kemudian ada puasa apa lagi? Ada puasa Asyura. Namanya puasa Asyura. Dilakukan di bulan Muharram. Ya, kapan? Tanggal 10
tanggal 10 bulan Muharram. Muharram itu tahun baru Hijriah. Tahun barunya orang Islam itu bulan Muharram. Ya, kalau bulan Januari, ya, bulan Januari itu kan ada tahun baru, tanggal 1 Januari tahun baru. Nah, kalau tahun barunya umat Islam, tahun baru Hijriah ini tanggal 1 Muharram. Muharram itu seperti bulan Januari gitu ya, awal tahun. Nah, nanti ketika tanggal 10 Muharram itu disunahkan untuk berpuasa. Namanya puasa Asyura. Ingat-ingat ya ini tulisannya. Namanya puasa Asyura. Puasa ini dikenal dengan istilah Yaumu Asyura yang artinya hari pada tanggal ke-10 bulan Muharram. Nanti sebentar lagi kalau bulan Muharram pas tahun baru Hijriah ya, tanggal 10 orang Islam disunahkan untuk berpuasa Asyura. Niatnya gimana? Niatnya sama. Saya niat puasa besok hari Asyura. Sunnah karena Allah Ta'ala. Ya, yang kedua tadi apa? Puasa Asyura. Kemudian yang ketiga ada puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban. Nah, tidak hanya di bulan Ramadan yang mempunyai keistimewaan. Bulan Sya'ban itu juga memiliki keistimewaan. Pada bulan Sya'ban, umat Islam dianjurkan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Bulan Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Ya, Sya'ban itu sebelum Ramadan. Salah satunya caranya dengan apa? Dengan melakukan puasa di bulan Sya'ban. Ini enggak ada batasannya, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Boleh berpuasa di bulan Sya'ban. Niatnya bagaimana? Niatnya juga sama. Saya niat besok puasa bulan Sya'ban karena Allah Ta'ala. Nih ya, kita sudah dapat tiga jenis puasa sunnah. Yang pertama puasa Senin Kamis. Yang kedua puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ketiga puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban ini enggak ada tanggalnya. Jadi boleh terserah kapan aja, yang penting di bulan Sya'ban. Nah, ini nama-nama bulan Islam ya. Jadi bulan-bulan Islam itu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan juga, bulan-bulan Hijriyah. Ini nama-nama bulan Hijriyah. Ya, itu ya. Oke, kita sampai sini dulu, sampai puasa Sya'ban dulu. Sudah dapat 3. Coba sebutkan apa tadi? Ada puasa apa tadi? Puasa Senin Kamis. Terus puasa Asyura. Terus puasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Oke, cukup ya. Besok Kamis. Nanti besok Kamis kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita tutup dulu dengan membaca doa penutup bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nurau wa hudaw wa